Halo anak-anak, kembali lagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ciri-ciri bangun ruang. Nah, khususnya hari ini kita akan membahas tentang prisma dan limas ya, ciri-ciri prisma dan limas. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Yang di sebelah kiri itu merupakan gambar prisma segitiga ya, dan yang di sebelah kanan itu merupakan gambar limas segi empat. Kita lihat di sini, perbedaan yang paling mencolok antara dua bangun ini adalah prisma ya. Prisma nanti ada banyak prisma ya. Nah khususnya di sini prisma segitiga. Prisma itu memiliki alas dan tutup yang berbentuk sama ya. Misalnya di situ prisma segitiga berarti alasnya berbentuk segitiga dan tutupnya juga berbentuk segitiga. Nah, apa bedanya dengan limas? Nah, kita lihat yang di sebelah kanan itu adalah contoh limas ya. Limas, ya di situ ada limas segi empat, itu punya titik puncak ya anak-anak ya. Ya, jadi limas itu bentuknya adalah lancip ya, karena dia punya titik puncak. Ya, paham ya bedanya anak-anak ya? Kalau prisma itu alas dan tutupnya itu bentuknya sama. Kalau limas dia punya titik puncak ya. Atau dia bentuknya lancip ya ujungnya. Kita akan membahas dulu tentang prisma. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat benda yang berbentuk prisma? Ya tentu kalian pernah ya. Nah ada banyak sekali ya. Ada prisma ya. Nah kalau kalian mendirikan tenda itu juga bentuknya prisma. Kemudian atap rumah ya. Walaupun tidak setiap atap rumah, tapi dari gambar itu atap rumah itu berbentuk prisma. Kemudian juga coklat ya. Kemudian itu adalah benda-benda yang berbentuk prisma. Ya, selanjutnya kita akan lihat unsur-unsur prisma. Ya, sama dengan bangun ruang yang lain ya. Prisma itu juga memiliki bidang ya atau sisi, kemudian rusuk dan juga titik sudut ya. Nah, khusus untuk prisma itu untuk sisi atau bidang dia punya bidang atas ya atau disebut tutup. Kemudian bidang tegak ya, itu. Kemudian ada bidang alas ya. Nah, kalian jangan bingung. Ketika nanti prisma diputar, kalian jangan bingung mana ya alasnya atau mana atasnya atau mana bidang tegaknya. Kalian harus paham itu ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah macam-macam prisma. Ya, prisma, penamaan prisma itu adalah berdasarkan alasnya ya, alas dan tutupnya tadi kan bentuknya sama ya. Kita lihat di situ. Yang pertama di sebelah kiri itu adalah prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Ya. Kemudian ada prisma segi empat. Kenapa disebut prisma segi empat? Karena alas dan tutupnya itu berbentuk segi empat. Kemudian ada prisma segi lima. Karena alas dan tutupnya berbentuk segi lima. Ada prisma segi enam ya, karena alas dan tutupnya bentuknya adalah segi enam. Dan masih banyak lagi jenis prisma yang lain. Namanya adalah berdasarkan bentuk alasnya ya, karena alas dan tutupnya itu bentuknya sama ya untuk prisma. Nah, kali ini kita akan membahas khusus prisma tegak segitiga. Nah, apa ciri-cirinya dari prisma tegak segitiga? Yang pertama adalah memiliki 5 sisi. Ya. Nah, dari 5 sisi itu terdiri dari 3 sisi tegak. Ya, 3 sisi tegak itu berbentuk persegi atau persegi panjang ya, tergantung gambarnya. Dan 2 sisi lain. Ya, 2 sisi yang lain itu adalah alas dan tutup. Ya, yang bentuknya adalah segitiga. Ya, alas dan tutup itu bentuknya segitiga karena prisma tegak segitiga. Nah, ciri yang kedua yaitu memiliki 9 rusuk ya. Nanti kita akan bahas mana saja. Kemudian memiliki 6 titik sudut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama sisi prisma segitiga. Nah, sama seperti yang kemarin ketika kita membahas kubus dan balok ya. Kita akan bagi ya untuk mempermudah kita. Nah, ada sisi tegak ya, ada sisi alas dan sisi tutup. Nah, mana saja yang termasuk sisi tegak? Nah, yang pertama adalah
ABED, ya. ABED itu adalah sisi tegak. Kemudian mana lagi? Iya, ACFD, ya. ACFD itu adalah sisi tegak. Kemudian mana lagi? Iya, ada CBFE. Atau di situ ya, bentuknya apa? Iya, persegi panjang, ya. Oke, itu adalah sisi tegak. Kemudian kita lihat mana yang merupakan sisi alas. Iya, sisi alasnya berbentuk segitiga ya anak-anak ya, karena kita bicara adalah prisma segitiga, berarti alasnya berbentuk segitiga. Nah, segitiga apa? Yaitu segitiga ABC. Ya. Seperti ciri-ciri prisma ya, sisi alas itu sama dengan tutupnya. Ya, kalau alasnya segitiga berarti tutupnya yaitu segitiga. Nah, segitiga apa? Yaitu segitiga DEF. Nah, kemudian titik sudut prisma segitiga. Nah, tadi ada berapa titik sudutnya? Ya, kita coba ya. Mana saja yang merupakan titik sudut? Ya, titik A. Ya, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Ya, ada 6 titik sudut untuk prisma segitiga. Kemudian bagaimana dengan rusuknya? Nah, rusuk untuk prisma segitiga, ya, untuk mempermudah kita ya menganalisis, kita akan bagi menjadi 3 juga ya. Ada rusuk alas, rusuk tegak, dan rusuk untuk tutupnya. Atau atas ya, tutup itu atas maksudnya. Oke, mana saja? Ya, untuk alas berarti yang bawah ya anak-anak ya. Itu adalah garis AB, ya. Kemudian mana lagi? Ya, BC, kemudian AC, ya, itu merupakan rusuk alas, ya. Kemudian rusuk tegak, yang mana saja? Iya, AD, ya. Kemudian BE dan CF, itu merupakan rusuk-rusuk tegak. Nah, rusuk untuk tutup atau atas, ya, mana saja? Iya, DE, kemudian EF, dan DF itu merupakan rusuk tutup. Sehingga banyaknya rusuk pada prisma segitiga ada 9 buah. Nah, dari rusuk-rusuk itu ada rusuk yang sejajar. Ya, kemarin kalian sudah belajar mana saja rusuk yang sejajar? Iya, rusuk AD itu sejajar dengan BE dan sejajar dengan CF. Ya, yang tegak, rusuk tegak itu semuanya sejajar. Mana lagi? Adakah rusuk yang sejajar? Ya, ada lagi yang mana? Yaitu rusuk AB, ya, AB itu sejajar dengan DE. Adakah yang lain lagi? Ya, ada ya. Rusuk AC itu sejajar dengan rusuk DF. Adakah yang lain lagi? Ya, ada lagi, yaitu rusuk BC sejajar dengan EF. Itu adalah rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang limas ya. Tadi kalian sudah tahu ya bedanya prisma dan limas ya. Nah, limas itu adalah yang berbentuk apa? Lancip. Iya, dia punya titik puncak ya. Nah, apa saja benda yang berbentuk limas? Nah, kalian pasti pernah melihat piramid ya. Nah, itu bentuknya limas. Kemudian mungkin juga di situ gunung ya, kalau dilihat dari kejauhan seperti bentuknya limas ya. Ada juga bangunan ya yang berbentuk limas. Nah, macam-macam limas ya, sama dengan prisma, limas itu juga banyak macam-macamnya ya anak-anak. Dan penamaannya itu berdasarkan bentuk alasnya. Nah, yang di sebelah kiri karena alasnya itu berbentuk segitiga berarti disebut sebagai limas segitiga. Ya, kemudian yang alasnya berwarna biru, itu alasnya berbentuk apa? Segi empat ya, betul. Berarti namanya adalah limas segi
4 ya. Kemudian yang sampingnya yang alasnya berwarna hijau muda. Iya, itu adalah 5 segi 5 karena alasnya ya kalau kalian hitung di situ itu adalah segi 5 ya. Kemudian gambar paling kanan, bentuk alasnya adalah segi 6 ya, maka disebut sebagai 5 segi 6. Oke anak-anak ya, paham ya penamaannya? Oke, kita akan lanjutkan ciri-ciri 5 segi 4 ya. Kalian bisa lihat dari animasi itu ya. 5 segi 4. Ya, 5 segi 4 itu memiliki 5 sisi. Ya, terdiri dari 4 sisi tegak ya. Sisi tegaknya itu bentuknya adalah segitiga. Ya, anak-anak hati-hati ya. 5 itu sisi tegaknya bentuknya adalah segitiga. Ya, anak-anak. Nah, kemudian dia punya sisi alas, ya. Alasnya ada berapa? 1. Nah, karena kita berbicara 5 segi 4, maka alasnya berbentuk apa? Iya, bentuknya segi 4. Nah, apakah 5 ini punya tutup? Tidak, ya. 5 tidak punya tutup, tapi nanti dia punya yang namanya titik puncak, ya. Oke, rusuk 5 segi 4 ada 8 ya. Kemudian titik sudutnya ada 5 ya. Jadi untuk 5 segi 4 memiliki 5 titik sudut. Nah, salah satunya nanti itu merupakan titik puncak. Nah, kita akan lihat gambar di samping ya. Itu adalah 5 segi 4 anak-anak ya. Ya, lihat bagian bawah ya. Alasnya itu adalah bentuknya segi 4. Nah, kita akan lihat mana saja yang termasuk sisi tegak ya. Ya, kita akan lihat sisi tegak ya. Sisi tegaknya itu ada berapa tadi? Ya, ada 4 ya sisi yang tegak ya anak-anak ya di situ. Nah, bentuknya apa? Segitiga ya. Sisi tegaknya berbentuk segitiga, ada 4 buah yaitu ABT ya, BCT, CDT dan ADT. Itu adalah sisi tegak. Kemudian adakah sisi yang lain? Ya, ada lagi, yaitu sisi alas. Nah, alasnya berbentuk apa? Persegi, yaitu ABCD. Kemudian rusuknya kita lihat. Kita bagi 2 ya untuk mempermudah kita ya. Nah, rusuk alasnya yang mana saja? Yaitu rusuk AB ya. Kemudian BC, CD, dan AD. Ya anak-anak ya. Kemudian rusuk tegaknya. Ya, rusuk tegak itu berarti dari AT ya. T itu titik puncaknya ya. AT, kemudian BT, CT ya. Mohon maaf itu T-nya harusnya besar ya, oke. Dan satu lagi adalah DT. Jadi total rusuknya ada 8. Nah, titik sudut ada berapa? Ya, titik-titik sudutnya itu ada 5, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik T. Nah, kemudian dari 5 titik sudut itu, titik T merupakan titik puncak dari 5 segi 4 pada gambar ya anak-anak. Nah, anak-anak terima kasih sudah memperhatikan. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal ya. Latihan 1 ada di halaman 91 di buku matematika. Silahkan kalian boleh kerjakan langsung di buku cetaknya atau boleh dikerjakan di buku PSPR. Oke anak-anak, selamat mengerjakan.